Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malik al-Quddus Al-Aziz Al-Hakim. والذي أنزل القرآن هدى للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menolong kita untuk bisa hadir ke masjid beribadah dan juga bisa memberi pertolongan pada kita untuk belajar, yang mudah-mudahan Allah curahkan ilmu kepada kita dan ilmu yang bermanfaat yang kita harapkan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu harus terus kita pelajari, harus terus kita telusuri, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan beliau sebagai sosok yang harus kita teladani. Jamaah sekalian, berhubungan dengan Isra Mi'raj, maka spesial hari ini tema kita adalah bersahabat dengan sholat. Jamaah sekalian, kita semua pernah mendengar hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi yatba'ul mayyita salasatun. Ada 3 yang mengikuti mayit. Fayarji' isnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 akan kembali, kemudian hanya 1 yang akan membersamainya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 tadi yang disebutkan adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya, itulah yang mengikuti mayit. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, akan kembali, tidak ikut walaupun katanya cinta sehidup semati, maka keluarganya semuanya pulang. Hartanya juga tidak ikut dikubur kecuali golongan tertentu, walaupun katanya sekarang yang dikubur juga sudah imitasi, bukan yang asli karena takut digali. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan bersamanya adalah amalnya. Untuk apa amal bersama si mayit? Wabil khusus ketika berada di alam kubur. Maka kalau kita telusuri hadis-hadis, agar amal tersebut menemani. Apakah kalau yang tidak ada amal baiknya tidak menemani? Semua. Jadi baik yang berbuat baik ataupun berbuat buruk, itu amalnya akan menemani. Bedanya kalau yang berbuat baik itu amalnya yang menemani, ya, akan berwujud sosok yang menyenangkan dan juga aromanya yang wangi yang kita suka.
Tapi kalau amalannya buruk, maka yang akan terjadi dia tetap menemani. Sudah yang menemani ini sifatnya buruk, pasti membuat kita ya tidak suka, ditambah aromanya juga bau ya. Bisa dibayangkan berada di alam kubur ditemani yang menjengkelkan plus baunya nggak enak sampai nunggu datangnya hari kiamat ya. Itu siksaan yang luar biasa. Bagi amal-amal buruk dia akan berwujud ya, menemani. Jamaah sekalian, tentu kita akan melihat hadis lain yang sangat masyhur. Hadis riwayat Imam Bukhari. Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an. Dan kenapa harus baca Al-Qur'an? Salah satu di hadis ini dikatakan karena Al-Qur'an itu pada hari kiamat ya akan datang memberi syafaat, tapi yang harus direnungkan di dalam hadis ini bukan liqori'ihi, perintahnya membaca, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan memberi syafaat bagi pembacanya, itu enak. Tapi di hadis ini adalah bukan bagi pembacanya, tapi li ashabi, bagi yang bersahabat dengan Al-Qur'an. Jadi tidak sekedar baca, bersahabat dengan Al-Qur'an. Kalau kita telusuri hadis riwayat Imam Ahmad, maka di sana disebutkan ya, ketika dipadu antara Ramadan dan Al-Qur'an yang memberi syafaat, maka dalam memberikan syafaat itu disebutkan yaqulul Qur'an. Al-Qur'an berkata, kenapa dia memberi syafaat kepada si fulan? Dia berkata, mana'tuhu linaumil lail, karena aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Jadi kalau bapak-bapak nanya bacaan apa dari Quran yang langsung memberi syafaat, ada nggak? Ada. Apa bacaannya? Bukan apa bacaannya, tapi pertanyaannya kapan baca Al-Quran yang bisa memberi syafaat. Maka kalau menggunakan hadis riwayat Imam Ahmad tadi, kalau kita baca Qurannya di malam hari ketika yang lain tidur, kita baca Quran. Nah itu yang itu. Terus kita baca Quran, doanya juga ana al-laili wa atrafan nahar, siang baca Quran, sore baca Quran. Bisa nggak memberi syafaat? Bisa, kalau kita sudah ditetapkan sebagai sahabat Al-Quran. Jadi ada dua sisi. Bacaan saja walaupun belum menjadi sahabat Al-Quran akan tetap memberi syafaat kalau bacanya malam hari saat ya bangun, misalnya jam 2 dia baca Quran, yang lain pada tidur. Nah, tapi kalau bacaannya semua bacaan kapan saja akan memberi syafaat kepada kita, maka kita yang harus menaikkan level kita, tidak sekedar bersama Al-Quran biasa saja, kita harus menjadi sahabat Al-Quran. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka berarti ya, amal ibadah, kita fokus ke amal ibadah. Tentu kalau amal ibadah adalah amal yang baik. Amal ibadah karena dia fungsinya bagi kita baik memberi syafaat ataupun fungsi bagi kita akan menemani kita dari alam kubur, tentu akan menemani kita ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka posisi ibadah yang kita lakukan itu jangan sekedar teman biasa. Karena ibadah-ibadah yang menolong kita adalah ibadah yang
teman biasa atau teman istimewa? Teman sekedar teman atau teman akrab? Harus yang akrab. Cara memahaminya ya kayak pergaulan saja. Kalau kita teman biasa saja, lalu dapat kabar teman yang biasa saja ini ternyata dapat musibah, kira-kira kita biasa saja atau tergerak untuk segera menemuinya? Teman biasa saja, ya cuman teman lah gitu. Kira-kira kita datang nggak? Mengharuskan memaksa diri datang atau tidak? Beda kalau teman akrab, katanya terkena musibah, kira-kira ada dorongan nggak diri kita untuk datang? Ada dorongan. Maka kita agak fokus langsung kepada bahasa sholat. Dari semua ibadah kita ambil sholat. Sholat kita ambil ya pemahaman sholat dari kawan kita dulu yang agak bandel. Kita mau ke masjid nih, ada teman kita yang bandel. Dia bilang apa kepada kita yang mau ke masjid? Dia bilang begini, mau ke masjid ya, kalau gitu jangan lupa titip salam ya, kan gitu ya. Dia tidak ke masjid, dia cuman titip salam. Hebat enggak itu teman kita yang bandel itu? Lumayan hebat. Kenapa hebatnya? Dia ngerti kita datang ke masjid sholat itu, kenapa dia titip salam? Karena dia tahu kita mau ketemu siapa. Ya dia kan titip salam, berarti kan dia tahu bahwa sholat itu bukan titip salam ke maksud dia, kira-kira titip salam ke orang yang datang ke masjid atau kepada Allah. Dia aja tahu titip salamnya kepada Allah maksudnya. Untungnya apa Pak? Untungnya kita dibilang kawan kita yang gak bandel begitu, untungnya bagi kita apa? Untungnya pas pulang dia nggak nyetop bapak. Coba kalau bapak di stop, setelah di stop ditanya, udah disampaikan belum salamnya? Nah, bapak mau jawab apa? Jadi artinya kita akan, kalau dia pulangnya nyetop kita terus nanya, mungkin kita jadi mikir. Cuman sayangnya dia nggak nyetop kita, mikir, ya gimana mau titip salam tadi, kira-kira pas sholat ketemu Allah atau tidak? Kan itu yang harus menjadi kata kunci. Sebelum kita bahas, kita lihat kasus dulu. Lihat kasus. Kenapa banyak orang ke masjid saat ini gitu ya, kurang menyadari bahwa datangnya ke masjid ke sini untuk melaksanakan sholat itu ya, itu sebenarnya untuk apa? Untuk apa ke masjid? Untuk bertemu dengan Allah. Ini ya, untuk bertemu dengan Allah. Gambarannya beginilah. Kenapa orang ke masjid? Ya, ini orang ke masjid. Sekarang ini kadang-kadang terjadi ya, pas ke masjid itu malah ribut sesuatu yang berkenaan dengan tata cara, yang berhubungan dengan tata cara. Ini yang terpenting. Apa maksudnya yang berhubungan dengan tata cara? Ada perbedaan, yang dibicarakan perbedaannya. Mau masalahnya madhab, ya, masalahnya madhab atau masalahnya
tata cara itu kan saya ingin gambarkan, ini kan konsentrasi kita salah gitu ya. Apa konsentrasinya salah? Anggap saja gitu ya. Anggap saja bahwa saat kita bicara tentang tata cara, apakah mau menggunakan madhabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad Ibnu Hambal gitu ya, Imam Abu Hanifah, sebenarnya kan dia masuknya itu pada syarat dan rukun, atau pada apa? Bukan pada menghadap Allahnya, bukan. Perbedaan itu kan bukan pada perbedaan bahwa sholat itu menghadap Allah, bukan. Bahasa lainnya gitu ya, bahasa lainnya yang sangat sederhana itu apa? Yang sangat sederhana gini ya, bahwa bukankah kita anggap saja dari madhab-madhab itu, kalau kita anggap mempermudah lagi, itu kan seperti mendapatkan karcis untuk masuk ya kan, syarat rukun itu kan berarti kita dapat tiket agar bisa masuk untuk sholat, dan itu resmi kan, sah gitu ya. Mau tiketnya dari madhab Syafi'i sah, mau tiketnya dari madhab Imam Ahmad bin Hambal sah, mau dari Imam Abu Hanifah sah, mau dari Imam Malik sah. Nah kalau kita sudah sampai ya, sudah sampai kepada di masjid, itu kan sama dengan kita ya, mau sudah berada di tempat yang kita punya akses dengan tiket yang kita punya. Kira-kira kalau sudah sampai tempat itu, kita sibuk ikut acaranya atau sibuk melihat tiketnya? Ini kan yang penting ya. Jadi sibuk melihat tiket atau sibuk melihat acaranya? Kan harusnya acaranya. Kenyataannya hari ini kaum muslimin malah sibuk melihat apanya? Tiketnya. Itu kan ribut apa? Harusnya kan kalau sudah sampai di tempat acara itu tidak apa? Ya jangan lihat tiketnya. Pas keluar ditanya, tadi acaranya apa? Ya itu kan ada yang sholat rokaat aja lupa gitu ya, kemana-mana itu kan dia malah sibuk apa? Bukannya sibuk ikut acaranya, malah apa? Belum lagi sebelah saya tadi ada yang tangannya diem saja, ada yang tangannya begini-begini, ada yang tangannya bulat-bulat. Noh, kan itu kan tiket. Kenapa kamu ngelihat tiketnya? Setelah kita berada di tempat sholat ini, kan harusnya kita dengan tiket masing-masing konsentrasi ikut acaranya. Dan di sini ya, fungsi ya, setelah kita bicara tentang tata cara tadi, itu gunakan akal. Memang kita belajar tata cara itu, kita mengerti syarat, kita mengerti rukunnya. Tapi setelah kita takbir Allahu Akbar, pakai akal atau pakai hati? Kita menghadap siapa tadi? Alat untuk menghadap Allah apa? Akal atau hati? Wah ini masih ragu. Akal atau hati? Hati cuman. Kan ada dalam Al-Quran saat Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan akal, dengan pengamatan, ketemu nggak dengan Tuhan? Enggak. Tapi kata Nabi Ibrahim apa? Setelah Allah beri petunjuk, baru aku bisa ketemu Tuhan. Nah petunjuk itu kan sasarannya apa? Hati. Harusnya kalau sudah berdiri Allahu Akbar, jangan pakai pikiran yang kanan kiri akhirnya ngeliatin tiket tadi, beda ini beda itu, ribut. Yang nanti pas habis sholat kenapa malah ribut tata cara? Kan harusnya pas habis sholat tadi ketemu Allahnya gimana? Kesan itu yang harus muncul. Sama Pak,
dalam proses misalnya infak, sodakoh. Sebelum keluar infak sodakoh itu pakainya apa, Pak? Akal. Kita boleh ngitung dulu, kita belum sampai. Pas saat sudah mengeluarkan infak sodakoh harusnya pakai akal atau pakai hati? Kalau pakai hati perlu nanya nggak, kira-kira saya keluar 1 diganti 10, 100 atau 1000, perlu nanya nggak? Ya enggak. Makanya salah kalau mengajarkan infak itu cuman contoh saja bahwa nanti infak 1 dapat 10. Tapi kalau sudah beribadah kepada Allah, alatnya bukan akal, jangan dihitung-hitung dengan salah jadinya. Kalau udah harusnya pakai hati. Karena apa? Semoga Allah menerima infak saya, itu konsentrasinya. Semoga Allah dengan infak saya Allah berkahi, itu nggak usah nanya lagi nanti kira-kira saya kasih ya 1 diganti 10 nggak. Ketika hari ini ada orang mengajak infak pakainya akal, ya siap-siap aja stres. Udah stres nanti banyak masalah, ya salah. Karena infak pakai, harusnya beribadah kepada Allah itu alatnya apa? Hati. Sebelum keluar boleh pakai akal. Ini lucu, keluarnya nggak usah pakai akal, udah serahkan semuanya aja. Setelahnya malah pakai akal, kebalik, Pak. Harusnya apa? Sebelumnya boleh pakai, kalau sudah diserahin jangan bawa-bawa akal, udah pakai hati nih, udah semoga Allah terima, sudah selesai. Ini kan kebalik, Pak. Pas nyerahin suruh pakai akal atau jangan? Udah pokoknya nggak usah mikir-mikir, kasih aja semuanya. Nah setelahnya baru mikir, itu kan kebalik, Pak. Jadi boleh mikir sebelumnya, ya sudahlah saya separuhnya saja, yang separuh biar buat saya, kan nggak ada masalah. Karena apa? Kalau mau pakai hati setelah separuh, udahlah yang separuh itu mudah-mudahan Allah terima, udah selesai. Kembali bahwa kita harus mulai pandai kapan menggunakan akal dan kapan menggunakan hati kita. Saat berbeda tata cara silahkan pakai akal, berbeda tidak masalah. Tapi kalau sudah Allahu Akbar jangan pakai akal utamanya pakai hati. Saya harus mendapatkan kenikmatan bertemu Allah ini. Kembali, Pak. Nah sekarang kita agak fokus, sudah mulai tahu bahwa selama ini kita yang harusnya kadang-kadang susah itu, yang harusnya pakai akal malah pakai hati, yang harusnya pakai hati malah pakai akal. Kita harus mulai, karena agama ini berisi ya keyakinan dalam hati, tapi juga boleh berpikir dengan akal. Kita harus pandai-pandai menggunakannya. Kembali ya, kita ingin menjadikan sholat menjadi sahabat. Sholat menjadi sahabat. Jamaah sekalian, waktu masih muda, makan itu ketemu dengan makan itu bisa 3 kali 4 kali. Kalau umurnya sudah nambah, agak tua dikit, biasanya makannya sehari berapa kali? 2 kali. Begitu sudah makin tua, banyak yang makannya hanya 1 kali. Pertanyaan saya, kita dengan makan itu akrab atau tidak? Sohib atau tidak? Tandanya apa kita sohib dengan makan? Kadang-kadang ada kangen ya. Orang Jawa Timur kangen, rasanya pengen makan rawon katanya kan gitu ya. Orang Jawa Tengah atau perbatasan Jawa Timur kangen pengen makan pecel ya. Kalau orang Sunda kangen pengen ya. Ya. Jadi tanda akrab salah satunya, temen kalau akrab akan ada rasa kangen.
Tadi padahal apa? Masih muda bisa 4 kali, 3 kali, makin tua jadi 2 kali ketemunya, begitu tua, sangat tua kadang-kadang cuma sekali ketemunya, tapi karena sohib dekat tetap kangen. Maka Allah memfardukan kita sholat berapa kali? 5 kali. Coba kita cek kira-kira sudah seakrab apa antara kita dengan sholat. Pernah kangen dengan sholat duhur? Kan itu harus nanya, waduh saya belum pernah kangen nih. Pengen sholat asar? Pengen sholat maghrib? Atau jangan-jangan kira-kira nih kalau sholat itu nggak wajib ya, dan ke masjid itu nggak dianjurkan, kira-kira pada sholat nggak? Wallahu a'lam. Maka kita langsung pada poin. Pertanyaannya, kenapa yang makan 3 kali bahkan walaupun masih sisa 1 kali sehari, dengan bertemu Allah dari sholat 5 kali sehari, kenapa lebih akrab dengan makan daripada akrab dengan sholat? Ini harus dicari tahu. Gini, kalau lebih fokus lagi, kalau orang ini sering ketemu, gimana caranya agar akrab? Ya, sering ketemu agar akrab, caranya gimana? Atau apa yang membuat orang sering ketemu, kalau sering ketemu akan menjadi akrab? Pernah nggak kita mengamati gimana caranya agar saya menjadi akrab karena sudah sering ketemu? Gimana? Apakah kalau sering ketemu itu sudah pasti akrab? Enggak. Kan harusnya jangan dirubah itu. Witing Trisno sekarang dirubah, Witing Trisno jalanan soko kuliner. Jadi yang diinget makan mulu. Udah bener peribahasanya itu Witing Trisno jalanan soko kulino. Kalau biasa harusnya menumbuhkan cinta. Kenyataannya kan belum tentu. Yang perlu ditanyakan, gimana caranya sering ketemu terus menjadi akrab dan menjadi cinta? Syaratnya apa syaratnya? Bukan, syaratnya pertemuannya harus menyenangkan. Ya kalau sering ketemu pertemuannya tidak menyenangkan, apa yang terjadi? Makin sebel atau makin akrab? Kenapa dengan pertemuan dengan Allah itu nggak akrab-akrab? Orang dengar adzan, ya adzan lagi. Ya, belum ketemu sudah sebel duluan, maka walaupun ketemu terus kagak apa? Kagak akan akrab. Lagi udah mau tidur siang susah, bolak-balik. Begitu agak nyaman, adzan. Gimana dong? Cemberut lagi gitu ya. Udah lagi sibuk sedikit maghrib ya. Belum isya gitu. Apalagi subuh, mana malam susah tidur suruh subuh lagi. Kan ini kan menunjukkan apa? Kita walaupun 5 kali ketemu, karena berarti sebabnya tahu. Kenapa nggak terlalu akrab? Karena berarti pertemuan kita tidak menyenangkan. Itu yang harus dicari gitu ya. Karena pertemuan yang nyebelin walaupun sering ketemu bukannya tambah apa? Akrab, malah tambah apa? Oh, bisa berantem, bisa musuhan itu. Maka kita harus mulai buka hati kita. Mulai buka hati kita. Minimal nih nanti mau sholat isya nih, termasuk ngaji Pak. Walaupun ngaji terus menerus nggak akan ada rasanya kalau Bapak nggak ngaji ini dibikin menyenangkan gitu loh.
Ngaji sih ngaji, cemberut aja. Lama-lama ngelamun, ya kalau nggak ngelamun lama-lama tidur. Jadi ya akhirnya ngaji itu jadi apa? Nggak ada indahnya gitu. Tapi kalau ngaji ini saya mau ngaji dengan senang gitu ya, dan insya Allah lama kelamaan apa? Ya akan mendapatkan sesuatu. Karena apa? Kita senang dengan ngaji, senang dengan belajar. Jadi kembali kita agak fokus. Maka buka hati kita pertama, coba latihan nyampe ke masjid ini nanti ya, mau sholat isya dimulai ya, lagi berdiri sebelum imam takbir tuh, ya Allah terima kasih Engkau sudah tolong hamba ini untuk bisa sholat berjamaah lagi hari ini, udah sholatnya tepat berjamaah lagi. Maka insya Allah takbir kita akan beda, Allahu Akbar. Karena apa? Belum kita sudah bersyukur kepada Allah. Berangkat ke masjid, ya Allah terima kasih Engkau tolong hamba untuk sehat bisa berangkat ke masjid. Terus saja, terus bersyukur. Karena apa? Inilah ya faktor kenapa para sahabat Nabi itu ketika dipuji nggak akan bangga, karena dia sadar tiap menjalani amal itu dia sadar bahwa itu ditolong Allah, bukan kehebatan kita. Sama ketika kita hari ini mau berangkat, ya Allah terima kasih Kau tolong. Mau sekampung bilang Bapak hebat banget ke masjid terus, hebat apanya kalau nggak ditolong Allah? Nggak bisa saya. Jadi aman. Bapak nggak akan bangga dengan apa? Amal apapun yang hebat. Karena apa? Saya bisa beramal karena ditolong Allah. Maka kita cuman bisa bersyukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ucapkan dalam hati dan itu sampai kepada Allah. Begitu sudah terima kasih ya Allah, diberi kesempatan sholat isya, baru pasang niat, baru Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah, kan hati, detikan hati saja. Terima kasih ya Allah hamba bisa ruku, terima kasih ya Allah hamba bisa sujud. Belum tentu nanti umur sekian masih bisa ruku sujud ya. Terima kasih ya Allah bisa duduk antara dua sujud. Sebulan yang lalu saya kena asam urat, mau duduk antara dua sujud tuh ya, kalau jempolnya aja sakit ya. Akhirnya bukan ditekuk, dihampar ya. Artinya apa? Ya Allah cuman dikasih segitu aja jadi kurang nikmat duduknya. Ini artinya apa? Terus saja dari semua prosesi sebelum kita bisa bertemu, minimal dalam hati kita bersyukur semuanya sampai sujud. Bahkan kalau sholat itu nggak ada yang lupa, terima kasih ya Allah, sampai salam saya ingat semuanya, nggak ada yang apa ngeblank. Oh, itu terima kasih. Insya Allah kalau itu yang dipakai terus ketemu, lama-lama pasti apa? Akrab. Kita akhirnya paham kalimat yang diucapkan Rasulullah dalam hadis, ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Artinya apa? Rasul kangen bener, sudah pengen sholat, jadi nyari-nyari mana Bilal gitu. Seolah-olah Bilal mana Bilal, saking apa? Sudah kangen. Kalau kita ntar dulu apa adzan kan gitu ya, ini masih tanggung nih kan ya, bukannya seneng dengar adzan, jadi malah ntar dulu pengennya. Ini menunjukkan apa? Kita harus berlatih. Kenapa? Kita menginginkan sholat kita ini bukan teman biasa bagi kita. Sholat kita mulai saat ini kita ingin menjadi teman akrab. Kita inginkan sholat kita menjadi sahabat kita, sehingga bisa dibayangkan ketika kita di alam kubur siang hari, Allah malaikat sampaikan, anggaplah duhur gitu, duhur temenin tuh sahabat kamu, siap, memang dia sahabat saya. Bisa dibayangkan ketika duhur disuruh menemani kita, setiap duhur mau sholat udah cemberut, ya duhur lagi. Jadi kata duhur apa? Apaan dia setiap ketemu saya aja cemberut, ngapain juga nemenin dia ya. Ini mulai sekarang, beberapa pekan yang lalu ada ya diklat di Jawa Barat, Dewan Dakwah Jawa Barat mengundang seluruh Dewan Dakwah
kota kabupaten untuk diklat pengelolaan ya pesantren lansia, diklat pengelolaan pesantren lansia. Jadi kita kalau ketemu lansia itu jangan ditakut-takuti, cepet sholat deket mati, ntar bisa stres dia, cuman takut mati akhirnya stres. Jangan gitu ya. Caranya itu nih, kita ini yang berumur ataupun sebenarnya sudah tidak berumur, ini sebenarnya teorinya. Dengan cara tadi kan akhirnya apa? Sholat ini menyenangkan gitu ya. Ya seneng karena kita tadi kan pengen kangen. Nanti baca Quran juga seneng. Yang harus menyenangkan. Jadi yang lansia-lansia itu harus dibawa menyenangkan. Suruh infak dengan senang gitu ya. Sholat malam senang. Nah kalau senang, begitu nanti datang malaikat maut kan tetap lagi seneng Pak. Ya kalau lagi seneng pasti matinya apa? Ya tersenyum kan lagi seneng. Jangan ditakut-takuti, jadi nggak perlu ditakut-takuti, tapi disuruh senang. Makanya kalau ada yang nanya, Ustadz gimana agar nanti saya nggak pikun, nggak usah nanya begitulah Pak. Terus gimana? Gini saja Pak, pikun itu kan waman nu'amirhu nunakishu fil khalqi afala ta'qilun. Siapa yang dipanjangkan umurnya itu akan turun Pak. Jadi dari kuat, dari lemah ke kuat. Nah kalau dari sini dari kuat menjadi apa? Lemah gitu. Jadi yang harus disiapkan jangan melawan pikun, tapi kita, ya Allah saya mohon kalaulah saya pikun yang baik. Dan kita harus mulai ya memberitahu diri kita, kayaknya orang pikun itu akan melaksanakan yang disenangi. Kalau kita bisa senang dengan sholat, senang dengan baca Quran, senang dengan zikir, nanti pas pikun kita senangnya apa? Dengan itu semua. Maka prosesnya pikun yang baik saja Pak. Apa contoh pikun yang baik? Baru juga baca Quran, saya kayaknya belum baca Quran, baca lagi. Itu pikun yang baik Pak. Baru juga sholat, dia bilang kayaknya saya belum sholat lagi. Itu pikun yang baik. Zikir lagi gitu ya. Mau bangun malam lagi terus saja, itu pikun yang baik. Kita berlindung kepada Allah dari pikun yang buruk. Giliran makan baru dibelikan makan, dia bilang apa? Belum makan, minta makan lagi. Pas dibelikan lagi bilang belum makan. Terus giliran sholat, belum sholat bilangnya udah sholat. Kan pusing anaknya Pak. Jadi nggak usah ngelawan pikun, tapi kita mencoba pikun yang baik. Iklan dulu azan ya. Silahkan saat azan dulu. Jadi bismillah, kita kalau memang ingin bersahabat dengan sholat, mulai sekarang kita harus ya niat kita itu ditambah dengan tadi. Memang kita ingin menikmati itu. Diawali dengan bersyukur. Dengan bersyukur tadi kalau sudah nanti bisa, itu baru ilmunya bisa ditambah lagi. Ya, karena bahasanya nanti komunikasi itu kan kalau sudah senang komunikasi akan enak. Selama ini kenapa walaupun dilatih komunikasi dalam sholat itu kita nggak nyambung? Karena dari awal kita belum menyadari bahwa ini harus menjadi pertemuan yang menyenangkan. Jadi mulai sekarang kita lawan itu ya, suasana begitu ketemu azan tidak seneng, tidak suka. Kita harus mulai dorong gitu ya diri kita untuk apa? Tadi bawa hati. Mau perbedaan fikih cuek aja, itu masuk syarat sebelum masuk pertandingan. Kalau sudah masuk pertandingan, kita harus mengeluarkan segenap ya kemampuan kita untuk bisa menghadap Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak perlu lagi berpikir tentang perbedaan fikih, sehingga sebenarnya nggak perlu satu masjid itu fikihnya harus seragam semua, nggak perlu. Sehingga kita bisa memahami, tidak harus hatam ya kitabnya Ihya Ulumuddin atau apapun untuk bertemu dengan Allah. Kita bisa memulai dengan alat yang sudah Allah berikan kepada kita, hati kita. Kita selama ini meremehkan itu, sehingga sudah 40 tahun 5 kali ketemu nggak akrab-akrab kan. Itu kan selama ini tidak pernah kita
evaluasi. Jadi masa sudah sekian tahun sholat itu menjadi sahabat biasa saja, 3 bulan nggak tahajud, nggak ada tuh kangen-kangennya sama tahajud kan gitu ya. Berarti kan apa? Ini kita anggap teman biasa semua. Harusnya yang akan menemani kita saat kita butuhkan itu kita harus ikrarkan, ini adalah teman yang istimewa. Jadi kalau sholat itu istimewa bagi kita, baca Quran istimewa bagi kita, zikir istimewa bagi kita, amal soleh istimewa bagi kita, saat kita di alam kubur ya akan ditemenin karena kita sedang butuh teman ya. Maka tadi walaupun dalam hadisnya semua sih akan dapat teman, tapi kan kita nggak mau teman yang bau dan buruk, kita maunya sudah teman yang menyenangkan dan juga yang tadi aromanya juga menyenangkan kita, sehingga mau beribu tahun pun di alam kubur menunggu kiamat tuh sebentar. Karena apa? Suasananya menyenangkan, tidak suasana yang menyebalkan. Makanya mulai sekarang kalau ketemu sholat jangan sebel lagi, itu yang harus dilatih. Karena apa? Dia yang akan kita jadikan sahabat kita yang menemani kita dari alam kubur sampai akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Jadi ini berubahlah gitu ya. Masa yang 5 kali nggak inget, sedangkan yang 3 kali, 2 kali, 1 kali inget. Kan yang 5 kali ada korting nggak? Umurnya udah tua? Nggak ada, tetap saja harus 5 kali. Tapi kalau yang tadi makan boleh dikorting nggak? Boleh kan gitu ya. Tapi maksudnya itu kan ini menjadi ya bahan berpikir bagi kita. Masa yang 5 kali ketemu lebih tidak akrab, ternyata yang 1 kali ketemu aja nyari-nyari ya. Makanya suatu saat kita berharap betul, minta kepada Allah suatu saat dapat nikmat gitu ya, ngajak keluarga kemana, kangen pengen ketemu duhur gitu ya. Jadi bukan ngajak keluarga cuman kangen pengen makan ya bebek misalnya, pengen makan ini makan itu udah pengalaman kita. Nggak usah dibenturkan antara makan dengan ibadah, tapi mulai kita mengatakan kalau bisa sholat ini kangennya melebihi makan kita, itu lebih aman. Jadi daripada diadu antara sholat dengan makan, mending apa? Karena sholat 5 kali ketemu, maka harus lebih akrab lagi daripada makan kita yang ketemunya kadang sekali sehari tapi kangen mulu gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi ikon bahwa sebabnya sudah tahu kenapa 5 kali ketemu nggak akrab-akrab, karena kita ternyata tidak menganggap dia menyenangkan, tidak menganggap dia sahabat yang hebat, kita anggap teman biasa, dan bahkan kita sering apa? Menganggap dia menyebalkan, mengganggu aktivitas kita. Itu kesalahan kita, sehingga walaupun 5 kali ketemu ternyata tidak akrab dan boro-boro sampai kepada suka dan mencintai, akrab saja belum. Ini mudah-mudahan menjadi sarana kita, bahwa mudah-mudahan dengan kajian ini mulai hari ini sehingga selanjutnya kita bisa menjadikan sholat-sholat kita sahabat kita saat ini di dunia, dan juga sahabat kita di alam kubur, dan juga sahabat kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.